Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama dalam belajar bersama untuk mata kuliah Discrete dan Graph ya. Ini adalah materi terakhir untuk perkuliahan Discrete dan Graph. Ya, nanti ada beberapa mungkin video-video lagi tentang soal-soal pembahasan saja ya. Nah, ini materi terakhir tentang perkuliahan matematika diskrit dan graf. Dua video sebelumnya kita bicara tentang pohon. Sekarang kita bicara tentang pewarnaan graf. Ya, dua materi tentang pohon dan pewarnaan graf biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam kehidupan nyata ya. Seperti kemarin yang pohon itu sudah diberi contoh kan, untuk menyelesaikan jarak terpendek, misalnya lintasan terpendek. Nah, kalau yang pewarnaan graf ini bisa juga digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ya, pewarnaan graf ini ada rusuk, ada simpul, dan ada wilayah ya. Nah, tetapi di video ini kita hanya akan membahas tentang pewarnaan simpul. Oke, pewarnaan simpul saja. Apa itu pewarnaan simpul pada graf? Yaitu ya sesuai dengan namanya ya, pewarnaan berarti pemberian warna pada simpul suatu graf dengan dua simpul yang berikatan mempunyai warna yang berbeda. Sehingga dua simpul yang tidak berikatan bisa memiliki warna yang sama. Tetapi intinya ketika dua simpul tersebut berikatan, dia wajib punya warna yang berbeda. Nah, kegunaan pewarnaan simpul itu apa? Contohnya, saya punya pabrik kimia ya. Di sini kan menghasilkan banyak sekali zat-zat kimia yang terkadang misalnya ada zat kimia A, zat kimia B, C, D, E misalnya begitu. Nah, nanti kalau misalnya saya meletakkan zat kimia A berdekatan dengan zat kimia C, nanti akan ada reaksi di situ ya kan. Misalnya dari udaranya, kan ini kan kalau kimia itu kan bisa cair, bisa apa gitu ya, bisa udara. Nah, ini kalau misalnya ditaruh dalam satu tempat yang sama atau dalam satu ruangan yang sama, dia mungkin akan berubah ya, istilahnya ikatan-ikatan kimianya jadi berubah seperti itu. Nah, sehingga kita harus memisah keduanya ya kan, kita supaya berusaha dia tidak terkontaminasi istilahnya ya dari dua zat ini. Nah, saya mau mengirimkan misalnya 5 zat kimia ini ke beda tempat. Ini kan tadinya pabrik ya. Ini mau dikirim ke sebuah tempat begitu, naik kereta api. Ya, naik kereta api. Kereta api itu kan pasti pakai gerbong ya. Nah, makin banyak gerbong, maka biayanya makin mahal ya, karena bawanya kan lebih berat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau menyewa gerbongnya 5 untuk satu-satu, lah ini kan boros sekali ya. Berarti saya harus ngeluarin uang banyak banget ini sebagai pemilik pabrik kimia tadi. Nah, makanya kita menggunakan pewarnaan simpul, di mana ketika dalam satu gerbong yang sama, itu bisa saya meletakkan 2 zat kimia atau 3 zat kimia yang ketika saya letakkan dalam satu ruangan yang sama, mereka tidak punya kontaminasi apapun ya, tidak berefek apapun. Nah, itu. Jadi nanti tidak 5 gerbong yang saya sewa, tapi paling cuma 2 atau 3 saja. Nah, ya seperti itu kan berarti kan meminimalisir keuangannya ya, biaya yang akan dikeluarkan oleh si yang punya pabrik kimia tadi.
Ini misalnya kalau A sama C ini jadi terkontaminasi, maka A sama C harus berada pada gerbong yang berbeda, ya kan? Harus pada gerbong yang berbeda. Jadi A sama C dipisah. Sini A, sini mungkin C. Nah, mungkin A itu tidak masalah kalau digabung dengan E. Nah, berarti tidak apa-apa dalam satu gerbong ini kita meletakkan A dan E, ya. Nah, berapa jumlah minimal gerbong yang bisa kita atau yang bisa si pemilik pabrik kimia itu sewa supaya dia bisa meminimalisir, biaya yang harus dikeluarkan, kita perlu menggunakan algoritma ya. Nah, ini kan cuma 5 ya, ini mungkin pabrik kimianya ecek-ecek dan cuma 5 zat, masa pakai kereta api ya. Nah, biasanya ini pakai lebih banyak ya, ada 10, ada 20 atau berapa ya. Jadinya agak sedikit masuk akal, kalau ini kan hanya contoh saja untuk, istilahnya apa, penggunaan pewarnaan simpul itu untuk apa sih, seperti itu. Nah, untuk menentukan minimal warnanya, ya kan ini kan tadi gerbong ini bisa kita anggap sebagai warna ya, ini warna biru, itu gerbong pertama, ini misalnya warna hijau, begitu ini gerbong kedua, saya ini, merah gitu gerbong ketiga. Nah, seperti itu. Makanya diperlukan ini tadi pewarnaan simpul. Nah, pewarnaan simpul. Nah, untuk menentukan berapa minimum warnanya, kita menggunakan yang dinamakan algoritma Welch-Powell. Ya, algoritma Welch-Powell. Ini kan tadi kan A sama C ini tadi, anggapannya mereka ketika digabung jadi satu itu bisa berubah sifat zat kimianya ya. Maka mereka tidak boleh dalam satu, apa namanya, satu gerbong yang sama. Berarti otomatis mereka kalau tidak boleh dalam satu gerbong yang sama, mereka berikatan ya. Supaya apa? Supaya warna gerbongnya berbeda. Yang di sini biru, yang di sini hijau. Ya enggak? Nah, karena dua simpul yang berikatan antara A dan C, dia mempunyai warna yang berbeda. Ya, seperti itu nanti kita akan lihat algoritma Wedgwood itu seperti apa ya. Nah, step yang pertama itu kita akan membuat graf dari suatu permasalahan ya. Kemudian kita urutkan simpul yang mempunyai derajat dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke. Kemudian yang kedua, kalian ambil warna apa ya? Ambil warna pertama lah atau taruhlah warnanya biru begitu. Nah, warnai simpul pertama yang punya derajat paling besar. Simpul pertama. Derajat terbesar. Ya, tadi kan yang step pertama kita diminta untuk mengurutkan simpul yang mempunyai derajat dari besar sampai ke yang kecil ya. Kemudian kita ambil warna, sembarang warna, kemudian warnai simpul yang pertama yang punya derajat paling besar, kemudian warnai simpul yang tidak berikatan dengan dua ya pada poin ini dengan warna yang sama yaitu biru. Dengan warna yang sama yaitu biru. Nah, yang step yang keempat, kerjakan langkah 2 dan P3 sampai setiap simpul terwarnai. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalian akan menemukan ada berapa warna seperti itu. Saya Nah, untuk warna yang paling minimum dari suatu graf itu dikatakan sebagai bilangan kromatik ya. Warna paling minimum. Jumlah warna paling minimum. Jumlah warna paling minimum disebut
kromatik, bilangan kromatis dari graf tersebut, atau notasinya Kg. Ya, nah sekarang kita coba mempraktekkan bagaimana menggunakan algoritma Welch-Powell ya. Saya gambar dulu grafnya ya. Contoh graf saja. Ya, satu saja contohnya. Oke, saya pause dulu ya biar bisa ada gambarnya, nggak terlalu lama. Baik, misalnya saya punya graf seperti ini ya, graf H begitu, sudah ada simpul-simpulnya. Kita akan mencari bilangan kromatis dari graf H atau jumlah minimum warna, jumlah minimum yang bisa kita warnai pada simpul-simpul di graf H. Oke, nah sekarang saya mau menulis dulu simpul masing-masing simpul itu punya berapa derajat ya. Di sini. Sebelum kita mengurutkan masuk ke algoritma Welch-Powell, saya mau menuliskan aja gitu berapa supaya tidak ada yang keteter itu apa terteter keteter itu apa ya bahasa Indonesianya ya supaya nggak ada yang kelewat ya nggak ada yang kelewat V2 2 V3 2 V4 berapa ini V4 25 derajatnya V5 G4 4 V6 3 V7 3 V8 4 ya salah 4 V9 3 V10 1. Oke. Nah, kita masuk ke algoritma Welch-Powell-nya. Step yang pertama kita mengurutkan simpul yang derajat yang paling besar. Paling besar adalah F4 dengan derajatnya 5. Terbesar kedua adalah V5 dengan derajat 4 dan V8 dengan derajatnya 4. Kemudian terbesar selanjutnya adalah V6, V7, V9 ya. Supaya nggak lupa ini. Nah, 3. Habis itu kita punya 2, V2, V3. Di sini derajatnya 2. Yang terakhir V1, ini derajatnya 1. V10, ini derajatnya 1. Oke. Nah, sekarang kita mulai step yang kedua. Warnai, ambil warna pertama. Taruhlah biru. Bebas ya, tidak harus biru, mau merah tua, mau pink, mau yellow, mau apapun. Yang penting maksudnya adalah warna pertama. Nah, di sini saya mengambil warna biru. Ambil warna biru. Ya, saya warnai untuk simpul biru yang pertama. Apa jadi V4. Nih, biru. Ya, simpul V4. Oke. Kemudian step yang ketiga, saya akan menentukan simpul yang tidak berikatan dengan V4 dan akan mewarnai warna yang sama yaitu biru. Terus kemudian warna biru untuk simpul V4, V3 nggak mungkin karena dia berikatan, V2 tidak, V1 juga tidak, V5 juga tidak, V9 juga tidak. Ya, yang mungkin adalah ini biru bisa V8. Ya, V8 biru. Kita mengurutkannya dari sini ya. Dari tadi derajat yang terbesar. Ini saya coret ya, sudah diwarnai maksudnya hanya sekedar untuk pemberi tanda saja dari saya gitu ya, bahwa itu sudah dikasih warna. Kemudian V5 dia jajarnya atau berikatan dengan V4 maka tidak, kemudian V8 ya ini V8 sudah biru, V6 berjajaran atau berikatan dengan V8, V7 berikatan dengan V8, V9 berikatan juga dengan V8. V2 berikatan dengan V1, V3 berikatan dengan V4, V1 berikatan dengan V4, V10 berikatan dengan
Enggak ya, V4, V9 ya, berarti di sini juga V10. Nah, sudah selesai. Gitu ya. Nah, seperti itu ya, betul tuh? V8 kan sini tuh V8 itu 4 ya. Sekarang kita lanjutkan warna yang baru lagi. Warna yang baru lagi untuk derajat selanjutnya yang derajat yang terbesar, simpul yang memiliki derajat terbesar yang belum dikasih warna, yaitu V5. Warnai kuning misalnya. Warnai kuning untuk simpul V5. V5, sini kuning. Ya, coret. V6, oh sampingnya, perikatan tidak. V7 juga tidak ini. V7, V9, nah V9 bisa ya. Ini tadi V10, apa tadi biru ya. V9 bisa karena tidak perikatan dengan V5. Di sini kuning, V9, saya tulis di sini V9. Kemudian V2 di sana tidak berikatan juga dengan V5 dan V9 ya. Maka di sini juga bisa kuning. V2 coret, V3 tidak, V1 tidak ya perikatan, maka di sini juga kuning. V1. Nah, seperti itu ya. Step selanjutnya yang kelima berarti V6 kuning warnai kuning, hijau, hijau. Warnai hijau untuk V6. Hijau ya. Hijau V6. Kemudian habis ya hijau. Ya, berarti sudah untuk V6. Terakhir berarti yang belum V7. Apa ya? Hijau, kuning, kuning sudah, biru, merah. Warnai merah untuk berapa tadi? V7. Nah, merah. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi, kita bisa menemukan berapa warna tadi dari KH? Ada 4 warna. Oh, 4. Nah, 4 warna. Yaitu biru, kuning, hijau, dan merah. Nanti boleh ngisi hitam gitu misalnya, boleh abu-abu, boleh putih gitu ya, terserah warnanya. Atau kalau misalnya kekurangan warna ya warna 1 gitu, enggak apa-apa. Yang maksudnya adalah masing-masing simpul itu punya warna yang berbeda, yang maknanya bahwa dalam satu kayak tadi dalam satu gerbong itu tidak sama ya. Tidak dalam satu gerbong menaruhnya setiap simpulnya. Nah, itu teman-teman semua pewarnaan simpul untuk graf kali ini. Cukup sekian ya untuk materi pewarnaan graf, cukup sederhana sekali. Sebenarnya penyelesaiannya yang jadi tidak sederhana adalah ketika soal cerita kemudian dia dirubah dalam bentuk graf. Kadang-kadang menganalisa soal cerita kemudian dalam bentuk graf itulah yang terkadang mungkin susah ya. Kalau sudah jadi graf itu pakai algoritma Westphal saya yakin kalian bisa. Tetapi yang tidak yakin adalah ketika ada soal cerita kemudian digambarkan model grafnya seperti apa, diselesaikan. Nah, itu yang masih belum bisa latihan bersama. Ya, nanti saya akan beri soal-soal ceritanya ya. Nanti coba kalian aplikasikan bagaimana menggambarkan grafnya. Baik itu pohon dan pewarnaan graf. Ya, karena dua bab itu cenderung pada penyelesaian permasalahan sehari-hari ya. Jadi kehidupan nyata seperti itu bisa diselesaikan untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan nyata. Nah, itu saja dulu teman-teman untuk pertemuan yang terakhir pada kuliah diskrit dan graf. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa selalu subscribe dan like channel YouTube saya ya. Nanti banyak sekali video-video
Mungkin yang di luar dari perkuliahan ya, seperti soal, kemudian ada jawabannya, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Good luck untuk ujian akhirnya. Semoga bisa, apa ya, diberi kelancaran ya. Pas mikir, pas bisa jawabnya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.